Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya menyempatkan diri untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang proses perjalanan dalam rangka mencari jati diri, dalam rangka mengenal jati diri, dalam rangka mencari guru sejati. 24 tahun lamanya saya bergerak di situ. Jadi barangkali cerita saya ini akan bisa menjadi bahan atau bisa menjadi input sebuah renungan bagi teman-teman yang memang lagi mencari sesuatu rahasia kehidupan, mencari jati diri, mencari guru sejati dan sebagainya. Baiklah, saya akan memulai dari sebuah bagaimana kita menyikapi sebuah ilmu, pemahaman baik itu dari buku, pemahaman dari guru, mungkin pemahaman dari kitab, mungkin pemahaman dari mana-mana sumber yang kita terima. Ada beberapa poin yang harus kita pahami. Dalam menyikapi, dalam memahami sebuah ilmu, itu ada ranah-ranahnya. Ada yang ranah akal. Di ranah akal itu sebuah ilmu, kita bisa pahami dengan logika. Kita menemukan maksud dan tujuannya. Kita menemukan cara prosesnya. Bahkan kita bisa membayangkan hasil outputnya. Gitu ya. Jadi apapun alasannya tentu kita harus input, proses, dan output. Kalau kita ingin outputnya mengenal jati diri, ketemu guru sejati, ya kita harus tahu betul inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan hasilnya, outputnya kita sudah membayangkan, oh seperti apa. Ini ranah akal yang bisa kita cerna. Namun dalam suatu perjalanan, dalam menggali sebuah keilmuan, ada akal ini tidak bisa menerima, tidak nampai ya, artinya nggak paham, sulit sekali untuk memahami ilmu yang dimaksud, baik itu yang dimaksud seorang guru, atau yang dimaksud seorang sufi, atau yang dimaksud oleh orang-orang yang ahli bidang tasawuf atau segala macam. Atau yang kita mungkin membaca buku-buku tasawuf, buku-buku tazkiyatun nafs, ada kata-kata yang sulit kita cerna, itu kita santai aja. Jangan dipaksakan pikiran ini untuk memahami apabila kita tidak mampu. Tapi cukup diimani. Cukup diimani bahwa itu ada kebenarannya, namun kita perlu waktu untuk memahami. Jadi tidak boleh memaksakan hari itu kita harus paham. Biarkan saja mengalir dengan sendirinya dan tetap memohon kepada Allah, ya Allah, apa maksud dari sebuah ilmu ini? Insya Allah Anda mungkin 5 tahun kemudian baru paham tentang sebuah ilmu yang dimaksud. Saya pernah teman-teman punya sebuah PR, guru saya kasih sebuah pemahaman keilmuan, nggak paham saya. 13 tahun saya baru paham. Cukup lama sekali. Apa yang dimaksud yang disampaikan oleh guru saya itu? 13 tahun saya baru bisa memahami. Bukan waktu yang pendek tentunya. Dengan perjalanan, dengan pengalaman, proses kebahagiaan, proses penderitaan, proses bagaimana mengikhlaskan derita, bagaimana kita menerima apa adanya, bagaimana kita meyakini ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Bagaimana kita memperbaiki diri agar kita tetap istiqomah, konsisten dalam mencapai apa yang kita harapkan. Itu butuh perjuangan memang. Kalau ada hal-hal yang memang sulit dicerna oleh akal, biarkan saja. Tapi suatu saat akan ketemu setelah kita memahami dalam proses perjalanan. Jadi ada ranah akal, ranah hati, keyakinan. Yakin saja. Karena perjalanan. Karena perjalanan mungkin ada setahun, 2 tahun baru paham. Ada yang 5 tahun dan 10 tahun baru paham ilmu yang dimaksud. Ini disampaikan oleh guru-guru Anda barangkali. Karena saya ngalami. Bahkan ada yang sampai 18 tahun, 19 tahun. Baru saya paham tentang sebuah kalimat. Apa yang disampaikan oleh guru saya. Kalau kita pikirkan terus sesuatu yang kita tidak mampu, bisa stres, bisa gila. Banyak para pencari jati diri, banyak pencari kebenaran sejati atau guru sejati itu sampai error ya, artinya sampai dia stres, sampai dia mungkin hampir gila dan sebagainya. Karena nggak ketemu akal. Apabila Anda mengalami hal itu, berhentilah berpikir, biarkan saja. Pikirkan hal-hal yang gampang bagi Anda. Jangan Anda terjang yang tidak masuk akal. Biarkan saja, imani saja, memohon pada Allah agar suatu saat bisa menemukan
hakikat atau substansi sebuah keilmuan yang tadinya belum bisa dicerna oleh akal, dari perjalanan akhirnya akal bisa menerima. Itulah yang namanya hikmah. Jadi ada karena akal, karena hati, iman, yakin, ada karena perjalanan, ada karena hikmah. Ada juga yang karena anugerah. Kita tahu-taunya paham. Kok bisa mengerti, kok bisa paham, oh ini yang dimaksud. Itu anugerah dari Allah. Tanpa anugerah, kita tidak akan bisa menemukan. Yang sangat sulit dicerna oleh akal. Tidak mampu meyakini. Kelelahan dalam perjalanan. Tidak menemukan hikmah. Akhirnya paham karena ada anugerah. Bahwa substansi kehidupan adalah begini dan begitu. Bahwa ilmu yang dimaksud adalah ini. Dengan anugerah tentu keyakinan, kemantapan kita dalam meneruskan proses perjalanan mencari substansi kehidupan akan kita temukan. Memang indah, memang lelah, memang berat, tapi yakinlah keindahan pasti akan datang kembali. Dalam pencarian kita senang, kita bahagia, kita menderita, kita bingung, kita lelah, bahkan kita kadang-kadang putus asa. Di saat itu Anda harus ingat, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, cukup diimani saja. Dan yakinlah suatu saat Anda akan paham. Kalau Anda paksakan, maka kepala Anda akan pusing, otak Anda akan panas, hati Anda akan gundah gulana, dan yang berbahaya bisa putus asa. Karena apabila sudah putus asa, tidak ada semangat lagi dalam mencari, menggali, mengaplikasikan, supaya menemukan substansi kehidupan. Kalau Anda lelah, pasti akan gagal. Tapi kalau kita istiqomah, kita jalankan sesuai kemampuan, kita aplikasikan hal-hal yang sudah kita pahami, nilai-nilai kebaikan terus kita lakukan, insya Allah Anda akan ketemu. Karena hakikat kehidupan atau jati diri atau diri yang sebenarnya itu butuh proses. Kita sudah punya ilmu sebagai input, kita harus proses supaya kita tahu hasilnya. Contoh, kita ilmu bahwa dalam mencari diri itu ada rahasia hati nggak boleh kotor. Input bagaimana cara membersihkan hati harus kita cari. Tidak mungkin hati itu bisa bersih kalau kita nggak ngerti ilmunya. Nah, sudah tahu ilmunya nggak bisa langsung bersih tanpa kita proses. Harus kita lakukan, kita aplikasikan, kita proses dengan sesuai teori tadi, sehingga kita bisa merasakan output dari hati yang bersih. Jadi apapun alasannya menggali sebuah ilmu untuk mencapai sebuah tujuan, kita harus tahu, kita harus cari inputnya. Kita harus proses sekian lama, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau orang Jawa bilang laku, ilmu sarana ning laku. Jadi kalau sudah ada ilmu harus dijalani. Kalau sudah punya teori ilmunya, ya harus diproses. Agar apa? Agar kita tahu hasil outputnya. Kita harus punya tahapan. Misalnya, saya suka iri dengan orang lain atau dengan saudara atau dengan siapapun. Ini kan kotor. Nah, ini harus dibersihkan. Nah, bagaimana inputnya? Proses membersihkan suka iri ini piye? Bagaimana? Cari ke tuan-tuan guru yang masuk akal, yang mudah Anda cerna, yang kira-kira mudah Anda aplikasikan. Udah langsung aplikasikan kalau udah tahu ilmunya. Sampai berapa lama? Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun? Atau mungkin 5 tahun? Tergantung Anda. Tergantung keseriusan Anda. Tentu juga tergantung hidayah. Hidayah itu sendiri kan dari keseriusan kita. Nah, kalau bersungguh-sungguh, mungkin setahun, 2 tahun, tahu-tahu kita sudah nggak ada lagi iri dengan orang lain. Berarti berhasil dalam kita membersihkan hati dari sifat iri. Mungkin kita masih punya sifat dengki sama orang lain. Yang harus kita bersihkan. Bagaimana inputnya membersihkan dengki ini? Bagaimana prosesnya sehingga outputnya tidak ada lagi dengki dalam hati kita. Dan itu hanya kita yang tahu. Tidak orang lain yang tahu. Jadi ada target-target agar kita bisa mencapai suatu tujuan.
apa yang kita inginkan. Namun pondasi bahwa kita tidak boleh memaksakan ini harus kita pahami. Ada ranah hanya akal yang bisa diterima, ada ranah iman, ada ranah perjalanan, ya toh? Ada ranah hidayah, ada ranah hikmah, dan ada ranah anugerah. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, biarkan dulu, santai dulu. Jangan juga menentang. Santai aja, biarkan nanti sesuai dengan waktu dan perjalanan kita bisa paham atau tidak. Karena tentu guru-guru kita yang sudah mumpuni, apalagi murabin, apalagi seorang mursyid yang sudah banyak pengalaman di bidang kehidupan, tentu punya maksud dan tujuan kalau menyampaikan sebuah keilmuan. Hanya saja terkadang kita bisa paham atau tidak. Apabila tidak paham, itu tunggu ranah perjalanan dan ranah hikmah, karena hidayah atau ranah anugerah agar kita ketemu pemahaman tersebut. Nah ini teman-teman harus kita sadari betul, agar kita tidak stres, agar kita tidak dalam kebingungan terus, agar kita tidak cemas di dalam menjalani kehidupan atau di dalam mencari jati diri. Kalau Anda sudah punya pemahaman seperti ini, Anda tidak akan ketakutan, Anda tidak akan bingung. Satu saat pasti akan ketemu siapa diri Anda yang sebenarnya, siapa guru sejati Anda yang sebenarnya. Jati diri Anda sebagai apa yang sebenarnya dalam kehidupan ini pasti akan ketemu. Dan itu rahasia Anda. Anda tinggal aplikasikan. Anda tidak akan tergoyahkan oleh siapapun karena Anda punya kemantapan, pemahaman, kemantapan ilmu, kemantapan iman, kemantapan proses perjalanan, kemantapan hidup sebagai apa. Itu mutlak milik Anda dan Allah tentunya. Jadi indah sekali teman-teman. Barangkali cerita saya ini bermanfaat buat teman-teman agar tidak selalu terjebak di dalam pulau kebingungan, pulau keputusasaan, atau tidak terjebak dalam stres, tidak terjebak dalam emosi. Namun Anda tetap sabar menitih perjalanan kehidupan untuk menemukan rahasia kehidupan Tuhan bersama Anda. Ini yang sangat harus kita pahami. Jangan kita tabrakkan ranah akal maupun ranah iman atau ranah keyakinan atau ranah perjalanan. Kalau itu hal-hal yang nggak masuk akal, jangan ceritakan kepada orang yang hanya menggunakan akal. Mungkin barangkali Anda memiliki pengalaman kehidupan di alam gaib atau di alam dimensi lain. Kalau Anda ceritakan pada orang-orang yang nggak pernah ngalami, hanya pakai akal, ya akan terjadi masalah. Oleh sebab itu, berdiskusilah sesuai dengan keadaan. Jangan paksakan apabila akal tidak mampu menerima. Cukup diimani dan diyakini. Suatu saat Anda akan menemukan apa yang menjadi pemikiran Anda, apa yang menjadi ilmu yang disampaikan oleh guru untuk mencari hakikat kehidupan ini. Baik teman-temanku sekalian, kita harus betul-betul bisa membedakan mana ranah akal, mana ranah hati, mana ranah proses perjalanan, mana ranah hidayah, dan mana ranah anugerah, serta mana ranah hikmah. Saya kira itu akan sangat bermanfaat dalam sebuah proses mengenal jati diri. Jangan ditabrakkan ranah-ranah itu. Kalau Anda punya pengalaman ranah perjalanan, berceritalah kepada orang-orang yang pernah mengalami ranah perjalanan. Jangan bercerita orang yang gak pernah mengalami, hanya pakai akal, maka akan menjadi masalah. Baik, dari saya cukup itu dulu. Semua cerita saya ini bisa bermanfaat buat Anda. Saya berdoa semoga Anda menemukan jati diri, menemukan substansi kehidupan, dan bahagia dalam kehidupan ini, dunia maupun akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.